saya ambil di satu bagian yang sangat luar biasa. Mazmur 40 ayat yang kelima. Mazmur 40 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ini firman Tuhan mengatakan yang luar biasa. Berbahagialah orang. Orang yang seperti apa yang berbahagia? Di sini dikatakan dengan sangat jelas sekali bagian firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Meletakkan imannya kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau menaruh itu, ya, meletakkan, jadi sudah tidak dipegang lagi. Sudah benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, di sini sangat penting sekali. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan sebut dengan orang yang berbahagia adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Gelombang kehidupan boleh menerpa kita dengan ganasnya. Masalah-masalah boleh silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Namun yang memberikan kita kebahagiaan adalah ketika kita menaruh iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dan bukan yang lain. Kalau kita menaruh kepercayaan kepada penguasa, kalau kita menaruh kepercayaan kepada oknum-oknum tertentu, hidup kita tidak akan pernah berbahagia. Tetapi kita berbahagia ketika kita percaya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saudara, ini sangat penting sekali. Ketika kita menderita sakit, ketika kita terkapar tidak berdaya, ketika kita melihat seolah tidak ada jalan keluar daripada sakit kita, hal yang utama adalah tetap percaya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Dokter hanya kepanjangan tangan Tuhan. Manusia punya banyak kelemahan, tapi Tuhan minta tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Vonis dokter tidak membuat iman kita luntur. Vonis dokter tidak membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tapi justru ketika dokter memvonis hidup kita, kita meletakkan iman kita bukan kepada vonis dokter, tetapi kepada Tuhan. Kita percaya Allah sanggup memulihkan. Kalau yang buta saja Tuhan celikkan, ya seperti tadi yang dikatakan, ya apalagi seperti sakit yang Kevin alami ini, pasti Tuhan sanggup menyembuhkan. Kita meletakkan iman kita ini kepada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi sakitmu saat ini? Ketika engkau mendengarkan siaran ini, mungkin kau sedang tidak berdaya. Kau sedang mengalami sakit yang mungkin sedang menyiksa fisikmu. Namun, firman Tuhan hari ini dikatakan adalah orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh imannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dan ini menjadi sangat penting. Orang yang berbahagia pertama menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, kata angkuh di sini dapat diartikan sebagai orang-orang yang sombong, dengki, iri hati atau tinggi hati. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan dan tidak mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Karena mereka menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi tanda awas juga buat kita. Kalau engkau ingin hidupmu berbahagia, diberkati Tuhan, jangan pernah menaruh kepercayaanmu kepada manusia. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dunia boleh mengatakan ini dan itu. Orang bisa mengatakan di sana ada dokter terbaik, di sana ada orang yang jago ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, letakkan imanmu kepada Tuhan. Ini menjadi dasar yang sangat penting sekali. Kita sebagai manusia seringkali menaruh harapan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang kelihatan di depan mata kita, atau apa yang kita dengar dari orang lain. Dan Tuhan mau hari ini kita meletakkan hanya kepada Tuhan.
pergumulan apapun yang sedang kau hadapi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, letakkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Kadangkala kita merasa kalau Tuhan itu luar biasa ketika orang yang dari stadium akhir tahu-tahu dipulihkan oleh Tuhan. Itu baru luar biasa. Namun saudara, kita kadangkala tidak sadar banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita bisa bangun, bisa membuka mata, masih bisa melihat, kita bersyukur karena kita tidak buta. Ya, kita mesti bisa bangun dari tempat tidur kita, kita bersyukur karena kita tidak lumpuh. Kita bisa bangkit dan berjalan, itu anugerah Tuhan. Kita bisa bernapas dengan bebas, itu berkat Tuhan. Tapi kita seringkali menganggap remeh berkat-berkat Tuhan ini. Kita bangun mesti bisa bernapas dengan bebas. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan karena kita menganggap itu biasa. Tetapi ketika kita harus pakai bantuan oksigen, di situ baru kita menyadari, oh ternyata ketika kita bisa bernapas dengan bebas, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita. Betul saat sakit menyerang itu sangat tidak mengenakan. Tapi kita letakkan harapan kita, iman kita hanya kepada Tuhan dan bukan yang lain. Pagi hari ini, para pendengar radio Suara Gracia dimanapun kau berada, mari letakkan harapanmu kepada Tuhan. Imanmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan kepada orang pintar. Bukan kepada oknum tertentu. Ketika engkau tidak berdaya untuk membayar biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan lain sebagainya, jangan letakkan harapanmu kepada orang-orang kaya. Tapi letakkan harapanmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kau butuhkan. Percaya kepada Tuhan. Dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Percaya sungguh kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau sungguh meletakkan hidupmu kepada Tuhan, kau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apapun kebutuhanmu saat ini, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami kesedihan dengan vonis dokter yang baru kau terima. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah dihubungi oleh seorang narasumber kita yang pernah bersaksi di radio ini juga. Dia divonis dokter tinggal 3 bulan lagi. Masa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Tapi bagaimana dia meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi jangan letakkan hidupmu di bawah vonis dokter. Tapi letakkan hidupmu di tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Biaya rumah sakit, jangan kau harapkan kepada pinjaman online. Jangan kau letakkan itu kepada orang-orang kaya. Engkau punya Tuhan yang memiliki alam semesta ini dan dahsyat. Letakkan harapanmu kepada Dia. Dia akan mencukupi apa yang kau perlukan. Mari saudara, kita bawa itu semua beban hidupmu. Beban kita semua. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup kita.